Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang apa yang disebut dengan bentuk akar ya. Jadi bentuk akar. Nah, kenapa harus ada yang namanya bentuk akar? Dan apa saja yang dapat kita selesaikan dengan bentuk akar ini? Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana menyederhanakan bentuk akar dan sebagainya, coba kita perhatikan dulu apa sih yang disebut dengan bentuk akar ini. Nah, sebetulnya kita sudah tahu bagaimana menuliskan akar dari suatu bilangan ya. Jadi akar dari suatu bilangan, misalnya akar itu dapat akar A bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Ini kita sebut akar A, sehingga kita juga sudah belajar tentang misalnya akar 4 ya, terus akar 16 ya, dan seterusnya. Nah, ini semua bentuk akar dari suatu bilangan. Akar dari suatu bilangan. Jadi mencari akar dari suatu bilangan itu penulisannya seperti ini. Nah, ini bisa misalnya akar 4 itu adalah 2 ya. Kemudian akar 16 itu 4 ya, karena 4 kali 4 16. Akar 4 sama dengan 2 karena 2 kali 2 4. Nah, ini. Tapi kadangkala kita juga misalnya bisa mendapatkan akar seperti ini. Misalnya akar 4 per katakanlah per 81. Nah, ini. Nah, itu bisa kita tulis dalam bentuk akar 4 per akar 81. Nah, dari sini bisa kita ketahui akar 4 itu 2, akar 81 itu 9. Nah, namun ternyata anak sekalian, tidak semua bilangan bisa diperoleh akarnya dalam bentuk rasional seperti ini. Nah, hasil akar dari bilangan-bilangan ini kalau kita lihat semuanya merupakan bilangan rasional. Nah, apa itu rasional? Nah, coba kita lihat dulu. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini rasional ini ya. Jadi rasional itu bilangan yang dapat disusun dalam bentuk A per B. Nah, ini. Jadi seperti misalnya 2 ya. Kenapa 2 itu bilangan rasional? Karena 2 itu bisa dibuat dalam bentuk 4 per 2, dalam bentuk 6 per 3 ya, atau dalam bentuk 2 per 1 paling sederhana. Nah, ini. Jadi 2 itu bisa ditulis dalam bentuk bilangan rasional seperti ini. Ya, dan tentu banyak lagi yang lainnya. Demikian juga misalnya 4 ya. Jadi 4 juga misalnya di sini, ini saya batasi aja. Sini 4 itu bisa juga dibuat dalam bentuk 8 per 2 ya. Kemudian misalnya 16 per 4 gitu kan. Nah, 16 per 4 dan seterusnya ya. Yang paling sederhana tentu bisa dibuat dalam bentuk 4 per 1 ya. Nah, terus 2 per 9. Nah, ini. Jadi akar dari akar 4 per 81 yaitu 2 per 9. Nah, 2 per 9 sudah jelas adalah rasional karena bisa dibuat dalam bentuk A per B. Jadi di sini A nya 2, B nya 8. Sama juga ini tadi A nya 8, B nya 2. Pokoknya jika bilangan tersebut bisa disusun ya dalam bentuk A per B, maka bilangan tersebut pasti bilangan rasional. Nah, tentu ada yang bilangan desimal misalnya berbentuk 0,25 misalnya. Nah, ini juga bilangan rasional ya, bilangan rasional. Kenapa? Karena kita bisa buat dalam bentuk 25 per 100 ya, ini kan. Nah, atau secara sederhana atau misalnya 0,4. Nah, ini juga 0,4 adalah 4 per 100 ya. Atau kita sederhanakan menjadi 1/25 gitu kan. Nah, jadi ini kita tidak akan belajar bagaimana menentukan bilangan rasional dan bukan rasional. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa inilah bilangan rasional. Sekali lagi, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat disusun dalam bentuk A per B. Nah, akar dari suatu bilangan real yang hasilnya adalah rasional
Nah, ini bukan bentuk akar. Jadi ini bukan bentuk akar. Jadi semuanya ini bukan bentuk akar. Apa yang kita sudah bahas tadi itu bukan bentuk akar yang dimaksud. Ya, jadi ini bukan bentuk akar. Tapi ini adalah akar dari suatu bilangan, tapi bukan bentuk akar. Yang disebut dengan bentuk akar adalah akar bilangan rasional, akar bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional ya. Kalau ini kan tadi rasional ya. Nah, tapi akarnya, jadi akar dari bilangan rasional ini, misalnya A adalah bilangan rasional, maka hasilnya adalah irasional gitu. Nah, bukan bilangan rasional. Nah, gimana itu bilangan irasional? Nah, bilangan irasional itu kebalikan dari A per B ini, dari bilangan rasional. Tentu bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat disusun dalam bentuk A per B. Jadi ini tidak dapat disusun dalam bentuk A per B. Tidak bisa dia. Jadi ini akar A ini tidak menghasilkan A per B. Nah, gitu ya. Tidak menghasilkan A per B. Atau bisa ya gini ya, misalnya akar A sama dengan atau akar N ya, jangan A. Ini nanti bingung ya. Sorry. Saya hapus. Akar A itu misalnya atau akar N ya, akar A. Ya. Akar N dari suatu bilangan itu tidak sama dengan A per B. Artinya tidak menghasilkan bilangan rasional, tetapi dia bilangan irasional. Nah, yang mana saja bilangan irasional contohnya? Contoh bilangan irasional itu misalnya akar 2. Ya. Jadi akar 2 itu kan 1,43 sekian ya. Nah, itu ya. Nah, ini tidak bukan bilangan irasional ini. Ya. Akar 2 misalnya berapa ya akar 2 ya? Coba kita cari dulu. Saya lupa akar 2 itu berapa ya. Ya. Maaf tadi ya guys, terlambat ya. Jadi dia kurang lebih adalah 1,414 kemudian sekian. Nah, ini bilangannya tidak beraturan ke belakang. Nah, ini tidak bisa kita buat dalam bentuk A per B. Demikian juga misalnya akar 3 ya. Lalu misalnya akar 5 dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini tidak bisa kita buat dalam bentuk A per B. Nah, bilangan-bilangan akar 2, akar 3, akar 5 inilah yang disebut dengan bilangan disebut dengan bentuk akar. Jadi bentuk akar itu yang seperti ini. Akar 3, akar 2, akar 5 ya, akar 7. Nah, semua ini adalah bentuk akar. Secara umum bisa kita tulis sebagai berikut. Ya. Jadi bentuk tersebut bisa kita nyatakan secara umum ya. Secara umum boleh kita tulis seperti ini. Bahwa ya. Jadi untuk tidak jalan tidak merespon ya. Nah, jadi secara umum bisa kita tulis seperti ini. Untuk A
elemen R ya, untuk A elemen R, kemudian A itu lebih dari 0 ya, jadi positif dan 0, dan N elemen A, jadi N elemen A di mana N-nya ini ya, N-nya itu lebih dari atau sama dengan 2 ya, berlaku, nah ini berlaku akar A pangkat N itu sama dengan B ya, jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A ya. Nah, ini definisi daripada bentuk akar. Jadi A adalah bilangan real ya. Jadi A bilangan real itu artinya terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Nah, ini A. Artinya di sini bisa bilangan irasional ya, bisa juga bilangan rasional. Nah, A-nya ini cuman satu yang tidak boleh, yaitu dia negatif, tidak boleh ya, tidak boleh bilangan negatif karena lain lagi namanya. N-nya anggotanya A, jadi anggota dari suatu himpunan tertentu ya, bilangan asli. Nah, N-nya itu tidak boleh kurang dari 2, jadi dia harus minimal 2. Nah, di sini jadi di sini paling kecil adalah 2 ya, tidak boleh 1 ya. Kalau 1 dia tidak akan menjadi bentuk akar begini ya. Nah, sehingga ini berlaku akar A pangkat N sama dengan B, itu artinya B pangkat N sama dengan A. Nah, gimana contoh gini ya, saya secara sederhananya boleh saya tulis misalnya A 3 pangkat 5 misalnya. Nah, ini kalau akar 3 pangkat 5, ini kita baca akar 3 pangkat 5 itu sama dengan boleh ditulis jangan ini ya, susah ya. Ya susah dipahami ya. Saya pakai contoh yang lain, misalnya akar 9 ya. Ini pasti 2 ya, karena kalau kita sudah menemukan tanda akar seperti ini dan tidak dituliskan bilangan tertentu di sini, itu artinya 2 ya, karena di sini minimal 2. Nah, maka ini sama dengan 3 hasilnya. Kenapa? Karena ternyata ya 3 pangkat 2 yang ada di sini itu ya, sesuai dengan ini definisi ini, itu sama dengan 9. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, akar 3 pangkat 3, nah dari ini itu sama dengan 27. Kenapa? Karena ya, bukan 27 ya. Akar 3 dari pangkat 27 maksud saya, ini tertukar tempatnya ya, harusnya gini. Akar 3, akar 27 pangkat 3 itu sama dengan 3, karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ya, jadi nah ini penerapannya ini. Coba lihat ya, perhatikan baik-baik. Nah, itu. Nah, apa saja yang dapat kita selesaikan dengan bentuk akar? Ya, nah, untuk menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan bentuk akar, kita terlebih dahulu perlu memahami yang namanya sifat-sifat bentuk akar. Nah, tapi ini saya selesaikan dulu sampai di sini, kita sambung